Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. Kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum ala siratil mustaqim. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, khususnya di dalam rangka untuk semakin mengenalkan diri kita dengan pribadi Rasulullah SAW, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW sehingga kita menjadi semakin bersemangat untuk meneladani seluruh langkah-langkah kehidupan beliau dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarganya, bersama para sahabatnya, juga termasuk dalam perjuangan dakwahnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai masa persiapan yang dilalui oleh Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Selama 40 tahun Rasulullah menyiapkan dirinya dan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masa ini jauh lebih panjang dibandingkan dengan masa tugas beliau yang hanya berlangsung selama kurang lebih 23 tahun. Maknanya apa? Kita memahami bahwa masa persiapan ini merupakan masa yang sangat penting. Bahkan jika dilihat dari rentang waktunya saja, ya masa persiapan ini jauh lebih panjang daripada masa tugas Rasulullah SAW. Sudah banyak hal yang barangkali sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, meskipun itu merupakan ringkasan-ringkasan di setiap peralihan usia Rasulullah SAW. Ya, kemarin kita bahas dari 0 sampai 4 tahun, kemudian 4 sampai 6 tahun, 6 sampai 8 tahun, 8 sampai beliau menikah di usia 25 tahun. Ada banyak pelajaran di setiap fase itu, sampai akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan wahyu di usia 40 tahun. Nah, masa 40 tahun inilah yang dijadikan oleh Rasulullah SAW untuk mempersiapkan dirinya agar mampu untuk memikul tanggung jawab besar di kemudian hari. Memang Allah juga telah menyiapkan Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana salah satu hadis Rasulullah SAW, meskipun hadis ini dhaif, bahkan dikatakan sangat dhaif. Hadis itu menyebutkan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Sesungguhnya Allah telah mendidikku dan dia telah memberikanku sebaik-baik pendidikan, kata Rasul. Jadi Allah telah mendidik Rasulullah SAW dan beliau telah mendapatkan pendidikan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama setelah beliau mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5, kemudian Rasulullah SAW mendapatkan perintah yang kedua atau wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir 1 sampai 7. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Di surat Al-Mudaththir ini, khususnya pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Rasulullah SAW, qum fa'anzir. Bangkitlah dan berilah peringatan. Ayat ini menjadi pertama kalinya Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah dan menugaskan kepada Rasulullah SAW untuk berdakwah. Qum fa'anzir, bangkitlah dan berilah peringatan. Pada wahyu yang pertama belum ada perintah dakwah. Pada wahyu yang pertama hanya ada perintah untuk membaca, Iqra. Ini juga tentu saja ada maksudnya, tentu saja dari Allah Subhanahu wa taala, mengapa perintah yang pertama kali itu kepada Rasulullah SAW itu adalah Iqra, membaca. Karena dari membaca inilah kita kemudian bisa mengerti banyak hal, mengetahui banyak hal, termasuk di dalamnya adalah memahami agama.
Memahami agama itu adalah dengan cara juga membaca. Baik itu membaca teks, yaitu Al-Quranul Karim, maupun membaca konteks, membaca peristiwa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan tentang dirinya di berbagai peristiwa, bahkan juga dalam makhluk yang diciptakan olehnya. Kata Allah, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusikum. Wa fi anfusihim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Dan telah kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami, ya, fil afaq, di seluruh penjuru semesta, wa fi anfusihim, dan juga di dalam diri mereka sendiri. Nah, jadi perintah Iqra itu adalah perintah agar kita mampu membaca itu semua, mampu membaca teks dan mampu membaca konteks. Dan ini menjadi satu langkah awal di dalam rangka kita untuk memahami apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah wahyu itu turun yang pertama, maka wahyu yang kedua adalah perintah untuk berdakwah. Maka setelah menerima perintah itu, Rasulullah SAW langsung menjalankan tugasnya sebagai Nabi dan Rasul. Beliau memulai dakwahnya dari orang-orang yang terdekat, ya, dari orang-orang yang terdekat, yaitu pertama adalah istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan ketika mendapatkan seruan untuk beriman, Khadijah langsung menyambut seruan tersebut, merespon dengan positif apa yang diserukan oleh Rasulullah SAW, didakwahkan kepada dirinya. Dan Khadijahlah yang menjadi manusia pertama yang beriman kepada dakwah Rasulullah SAW. Nah, jadi kita juga perlu memperhatikan ini ya, bahwa manusia pertama yang beriman kepada dakwah Rasulullah SAW adalah seorang perempuan. Karena seringkali ya Islam itu dituduh tidak adil terhadap perempuan. Buktinya di dalam sejarah juga yang pertama beriman kepada dakwah Rasulullah SAW adalah seorang perempuan. Bukan Abu Bakar, bukan Ali, bukan Zaid, tetapi Khadijah. Khadijah binti Khuwailid. Nah, kalau diceritakan ya sebetulnya panjang ya, mengapa Khadijah itu begitu sangat cepat responnya terhadap ajakan untuk beriman. Ya. Karena rupanya Khadijah itu sejak awal, bahkan sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, beliau sudah banyak sekali bersentuhan dengan informasi-informasi tentang kenabian. Jadi informasi tentang kenabian itu bukan sesuatu yang asing bagi Khadijah. Ya. Sudah sejak awal Khadijah banyak mendengar informasi tentang kenabian itu. Ya, setidaknya dari 3 informasi yang beliau dapatkan. Pertama, beliau mendapatkan informasi tentang kenabian itu dari saudaranya, yaitu Waraqah bin Naufal. Dia seorang ahlul kitab. Waraqah bin Naufal itu seorang ahlul kitab, dan kemarin saya sudah menyampaikan ahlul kitab itu adalah kelompok yang betul-betul sangat mengenal semua tanda kenabian yang ada pada nabi yang terakhir itu. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum liyaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ya, jadi pertama Khadijah itu mendapatkan informasi-informasi tentang kenabian dari saudaranya, yaitu Waraqah bin Naufal, seorang Nasrani dia, ahlul kitab. Kemudian yang kedua, beliau mendapatkan informasi tentang kenabian itu dari seorang Yahudi. Satu ketika Khadijah berkumpul-kumpul bersama perempuan-perempuan di Mekah. Lalu tiba-tiba sekonyong-konyong datang seorang Yahudi, ya, yang mengatakan, wahai para perempuan Mekah, sebentar lagi akan datang di tengah-tengah kalian seorang nabi yang terakhir. Maka jika kalian mampu untuk menikah dengannya, maka menikahlah. Nah, saat itu para wanita Mekah itu tidak terima saat itu ya, karena mereka tidak terpikir sama sekali tentang persoalan itu. Tetapi bagi Khadijah ini sesuatu yang membuat hatinya bergejolak gitu. Ya, karena memang sejak sudah lama Khadijah itu banyak mendapatkan informasi tentang kenabian itu dari Waraqah bin Naufal. Itu yang kedua. Jadi beliau mendapatkan informasi setidaknya dari orang Yahudi itu bahwa akan datang sebentar lagi seorang nabi di tengah-tengah masyarakat Mekah, kira-kira. Kemudian yang ketiga,
Beliau mendapatkan informasi tentang kenabian itu dari karyawannya yang bernama Maisarah. Maisarah ini yang menemani perjalanan dagang Rasulullah SAW ketika beliau membawa kafilah dagang milik Khadijah pada usia 25 tahun. Ya. Jadi sebelum menikah dengan Khadijah, Rasulullah kan sempat bekerja kepada Khadijah. Nah, Maisarah selama perjalanan menemani Rasulullah SAW ke Syam, beliau seringkali melihat ada peristiwa-peristiwa yang menakjubkan. Misalnya, Maisarah melihat Rasulullah SAW ini selalu didampingi dua sosok makhluk, ya, yang tidak dilihat oleh orang lain, tetapi Maisarah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala diperlihatkan. Kemudian Maisarah juga melihat bagaimana keluhuran akhlak Rasulullah SAW, termasuk di dalam berdagang beliau juga senantiasa menunjukkan sikap-sikap yang jujur, ya, dan lain sebagainya dari semua keluhuran akhlak Rasulullah SAW itu. Kemudian yang paling puncak adalah ketika Maisarah dan Rasulullah SAW sudah tiba di Syam, dan di sana mereka Maisarah bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Nestor. Seorang pendeta bernama Nestor. Ya. Dan dari Nestor inilah Maisarah mendapatkan informasi bahwa kata pendeta Nestor itu orang yang bersama dengan dirinya yaitu Muhammad SAW adalah seorang nabi. Karena Nestor mengatakan tidak ada orang yang pernah duduk di bawah pohon itu kecuali dia seorang nabi. Dan Nestor menunjuk Rasulullah SAW pada waktu itu. Nah, semua informasi ini ketika pulang ke Mekah oleh Maisarah diceritakan kepada Khadijah. Jadi Maisarah menceritakan bahwa ketika di Syam dia bertemu dengan seorang pendeta bernama Nestor, dan Nestor itu mengatakan bahwa Muhammad ini adalah seorang nabi. Nah, jadi oleh Khadijah semua informasi ini dikumpulkan lalu disimpulkan. Informasi yang dia dapatkan dari Waraqah bin Naufal, kemudian yang dia dapatkan dari Yahudi tadi, termasuk juga informasi yang didapatkan dari karyawannya yaitu Maisarah. Dan kemudian dia simpulkan bahwa Muhammad ini memang calon seorang nabi. Maka beliau juga tidak berpikir panjang ketika dilamar oleh Rasulullah SAW untuk menikah dengannya. Maka juga ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama kali turun dari Jabal Nur, turun dari Gua Hira, kemudian menyampaikan peristiwa yang baru saja dialaminya, kelihatannya Khadijah itu tidak terlalu terkejut. Bahkan Rasulullah lebih terkejut daripada Khadijah. Gitu. Seakan-akan Khadijah itu sudah siap. Seakan-akan Khadijah itu sudah siap untuk menerima informasi bahwa suaminya itu adalah seorang nabi. Gitu. Maka responnya, reaksinya ketika Rasulullah menceritakan ya peristiwa yang baru saja dialami di Gua Hira itu, Khadijah terlihat sangat tenang. Mungkin saja karena beliau sudah mempersiapkan diri. Ya, kalau bahasa kita mungkin sudah saatnya ini, sudah saatnya. Nah, akhirnya Khadijah dengan sangat cepat merespon ajakan beriman dari Rasulullah SAW. Dia menjadi orang pertama yang beriman kepada dakwah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, yang menyusul beriman kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu putra dari Abu Thalib, pamanda Rasulullah SAW. Saat beriman kepada Rasulullah, beliau usianya baru 10 tahun. Dan Ali bin Abi Thalib saat itu tinggal satu rumah dengan Rasulullah. Kenapa? Karena beliau diasuh oleh Rasulullah, dibawa dari rumah pamannya ketika Ali berusia 6 tahun. Jadi ketika Ali berusia 6 tahun oleh Rasulullah, beliau meminta izin kepada pamannya untuk mengasuh Ali. Dibawa oleh Rasulullah dari rumah Abu Thalib, dibawa dipindahkan ke rumah Rasulullah SAW, diasuh oleh Rasulullah dan oleh Khadijah. Nah, jadi ada rentang waktu kurang lebih 4 tahun interaksi Ali dengan Rasulullah sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya. Jadi mulai tinggal dengan Rasulullah satu rumah itu ketika berusia 6 tahun dan beriman ketika usia 10 tahun. Kemudian yang ketiga beriman kepada Rasulullah SAW adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu pada mulanya adalah budak milik
Khadijah bintu Khuwailid pada mulanya. Khadijah ini mendapatkan Zaid dari keponakannya. Jadi keponakannya beli budak di pasar, lalu budak ini dihadiahkan kepada Khadijah. Nah, sebelum menikah dengan Rasulullah, Zaid ini milik Khadijah. Khadijah memiliki Zaid ini. Nah, ketika Khadijah menikah dengan Rasulullah, kemudian Zaid ini dihadiahkan kepada Rasulullah. Jadi menjadi budaknya Rasulullah SAW. Sejak kapan berarti Zaid itu berinteraksi dengan Rasulullah? Ya sama rentang waktunya seperti interaksi Rasulullah dengan Khadijah. Karena Zaid ini tinggal juga satu rumah dengan Khadijah, di rumah yang sama, satu rumah dengan Rasulullah SAW. Jadi semenjak Rasulullah menjadi suami Khadijah, sejak itulah Zaid bin Harithah berinteraksi dengan Rasulullah. Jadi kurang lebih 15 tahun ya. Karena Rasulullah menikah dengan Khadijah usia 25 tahun, diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Jadi 15 tahun Rasulullah berinteraksi dengan Zaid. Sudah sangat lama. Berarti Zaid sangat mengenal Rasulullah dan Rasulullah pun mengenal Zaid bin Harithah. Kemudian yang keempat, yang beriman kepada Rasulullah SAW itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kalau yang tadi tiga orang pertama yang masuk Islam itu adalah orang-orang yang tinggal satu rumah dengan Rasulullah. Khadijah, Ali, Zaid, itu semuanya tinggal satu atap, satu rumah dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar adalah orang lain, bukan berasal dari keluarga Rasulullah SAW, tidak tinggal bersama dengan Rasulullah SAW, tapi beliau adalah sahabat karib dari Rasulullah SAW. Bahkan sangat mungkin interaksinya dengan Rasulullah jauh lebih panjang daripada interaksi Rasulullah dengan Khadijah. Karena Rasulullah dan Abu Bakar itu sudah sama-sama bersahabat ketika mereka masih remaja. Ya. Jadi sejak Rasulullah remaja, Abu Bakar remaja, mereka sudah bersahabat, sudah berkawan akrab. Nah, 4 orang inilah yang kemudian di dalam sejarah disebut sebagai Al-Arba'ah Al-Awail. Al-Arba'ah Al-Awail. 4 orang yang pertama-tama ya merespon seruan dakwah Rasulullah SAW. Baik, kita perhatikan satu persatu karena 4 orang ini memiliki peran yang spesifik dan signifikan di dalam mendukung dakwah Rasulullah SAW pada masa-masa awal dakwah. Jadi memang Allah sudah membuat skenario sedemikian rupa dan kita akan menemukan satu fakta sejarah yang menakjubkan. Ya. Mengapa 4 orang ini? Kenapa tidak yang lain? Kenapa harus 4 orang ini? Kita lihat pertama Khadijah. Khadijah ini mewakili elemen perempuan. Ya. Yang berperan sebagai pendamping, pendidik, penyedia logistik. Dan dialah yang selalu tegar mendampingi perjuangan Rasulullah SAW dalam semua kondisi, dalam semua situasi. Khadijah menjadi pendamping bagi seorang pejuang itu tidak mudah. Tidak mudah. Khadijah itu seorang wanita yang luar biasa. Ya. Orang-orang Quraisy pada waktu itu memberikan julukan kepada Khadijah itu adalah At-Tahirah. Khadijah At-Tahirah. At-Tahirah artinya adalah wanita suci. Dia seorang wanita terhormat, ya, berasal dari keluarga atau kabilah besar. Kemudian beliau sangat kaya raya. Bahkan di beberapa riwayat dikatakan aset yang dimiliki oleh Khadijah itu lebih banyak daripada aset seluruh pedagang Mekah. Ya, saya ulangi. Beberapa riwayat mengatakan aset yang dimiliki oleh Khadijah itu lebih banyak daripada aset yang dimiliki oleh seluruh pedagang Mekah. Jadi sangat kaya. Ya. Dihormati, mendapatkan julukan wanita suci, sang wanita suci At-Tahirah. Jadi kita bisa membayangkan ya betapa Khadijah ini memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa untuk mendampingi Rasulullah SAW. Khadijah juga yang sudah mendidik Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian Zaid bin Harithah, kemudian juga putri-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga semua putri Rasulullah itu beriman ya kepada dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Khadijah juga yang menyiapkan seluruh logistik dan semua keperluan dakwah ya, bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh diantaranya, sebetulnya ada banyak lagi kontribusi Khadijah dalam konteks maliyah, dalam konteks harta. Ya. Khadijah itulah yang membiayai seluruh kebutuhan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib saat diboikot. Kita tentu ingat peristiwa pemboikotan terhadap keluarga besar Rasulullah selama kurang lebih 3 tahun. Itu diboikot. Ya, mereka sampai kelaparan dan seterusnya. Tetapi yang memasok logistik yang memenuhi seluruh kebutuhan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib selama 3 tahun itu, seluruhnya adalah Khadijah. Bahkan dikatakan dalam sirah, setelah itu seluruh harta Khadijah terkuras habis memang. Habis hartanya. Tapi digunakan fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pernah bersaksi bahwa Khadijah itu telah berperan banyak. Saat orang lain, kata Rasulullah, saat orang lain mendustakanku, dialah yang beriman. Ya. Saat orang lain menahan hartanya dariku, dialah yang mengeluarkan hartanya untuk dakwah. Dan darinya lah aku mendapatkan keturunan. Kata Rasulullah kan begitu yang disampaikan oleh beliau kepada Aisyah. Ya, kepada Aisyah ketika Aisyah cemburu karena Rasulullah sering menyebut-nyebut Khadijah. Karena memang Khadijah itu tidak bisa tergantikan, di sisi Rasulullah tidak bisa tergantikan. Karena beliaulah yang menemani perjuangan Rasulullah sejak awal. Kita bisa bayangkan di keluarga ya, bagaimana perasaan seorang istri ketika suaminya datang ke rumah dalam keadaan baju, pakaian penuh dengan kotoran karena dilempari orang-orang dengan kotoran. Ya kan? Bagaimana rasanya perasaan seorang istri, seorang pendamping ketika suaminya akan keluar dari rumah, di depan pintu itu ada ranting-ranting kayu berduri yang diletakkan oleh tetangga mereka, yaitu Abu Lahab. Dan seterusnya. Ada banyak sekali situasi yang tidak menyenangkan yang dihadapi oleh Rasulullah, termasuk juga oleh Khadijah di masa-masa awal dakwah itu. Ya, jadi yang merasakan penderitaan, tekanan, intimidasi, teror, dan seterusnya tidak hanya Rasulullah, tetapi seluruh keluarga Rasulullah, termasuk Khadijah. Artinya butuh seorang pendamping yang kuat. Ya, Khadijah telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah Abu Bakar. Abu Bakar ini mewakili elemen laki-laki dewasa. Ya, sekaligus bagian dari kelompok sosial menengah ke atas. Beliau adalah laki-laki terhormat di tengah-tengah kaum. Ya, yang khas dan menjadi keunggulan dari Abu Bakar itu adalah beliau mengetahui seluruh jalur nasab orang-orang Quraisy. Sehingga beliau mengetahui peta sosial orang-orang Quraisy, track record mereka. Jadi beliau tahu siapa nih golongan terhormat yang nenek moyangnya juga orang-orang terhormat, siapa yang track recordnya buruk, ini punya potensi dan seterusnya. Jadi beliau ini punya peta potensi, beliau punya peta potensi, sehingga di kemudian hari Abu Bakar ini menjadi tangan kanannya Rasulullah SAW yang berhasil di dalam dakwahnya. Beliaulah yang berhasil mengajak beriman 5 orang sahabat, yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. 5 orang ini adalah sahabat pilihan. Mereka adalah orang-orang yang dijamin mendapatkan surga oleh Rasulullah SAW. Di antara 10 orang itu 5 orang diantaranya ini adalah orang-orang yang beriman melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar ini hebat. Sejak beriman, beliau langsung berdakwah. Menjadi mukmin atau menjadi muslim, lalu menjadi da'i. Langsung aktif berdakwah mendampingi Rasulullah SAW. Nah, di antara modal utama yang dimiliki oleh Abu Bakar adalah, di antaranya ya, karena ada beberapa modal yang lainnya. Di antaranya adalah beliau memiliki pengetahuan ilmu tentang sejarah dan nasab bangsa Arab. Ya, sejarah dan nasab bangsa Arab, khususnya adalah orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah Quraisy. Nah, jadi
eh, ada 4 sebetulnya yang ada 4 ya kalau tidak salah, 4 atau 3 yang menjadi keunggulan pada diri Abu Bakar ini. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, beliau ini memiliki pengetahuan tentang ilmu sejarah dan nasab masyarakat Quraisy. Dan dengan ilmu inilah beliau bisa memetakan potensi orang-orang Quraisy, termasuk anak-anak mudanya. Ini anak muda ini anaknya siapa, cucunya siapa, buyutnya siapa, terus dirunut ke atas gitu. Oh, ini orang terhormat, ini orang baik-baik. Nah, itu biasanya ditarget oleh Abu Bakar untuk didakwahi. Ya. Yang kedua, beliau ini adalah rajulun tajirun. Ya, beliau adalah seorang laki-laki pedagang sukses. Sehingga beliau banyak temannya, banyak relasi bisnisnya, banyak jaringannya. Bahkan rumahnya itu tidak pernah sepi dari orang-orang yang datang. Abu Bakar itu rumahnya selalu ramai. Didatangi oleh orang-orang yang dengan berbagai macam keperluan. Ada yang mau belajar tentang ilmu nasab dan ilmu sejarah bangsa Quraisy atau masyarakat Quraisy. Ada yang datang untuk menjalin relasi bisnis dengan Abu Bakar karena dia seorang pedagang. Ya, ada yang datang hanya untuk sekedar mendapatkan kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu royal, kalau ada tamu ya hidangan semua dikeluarkan gitu. Ya, Abu Bakar adalah seorang pedagang dan juga adalah orang yang baik, akhlaknya baik. Karena sejak awal beliau ini tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah minum khamr, tidak pernah berzina, ya, tidak pernah berjudi, tidak pernah melakukan hal-hal buruk. Beliau termasuk golongan Hanifiyah. Golongan Hanifiyah itu adalah golongan yang mengklaim dirinya menjadi pewaris ajaran Nabi Ismail alaihissalam. Jadi mereka menolak menyembah berhala, menolak minum khamr, berzina dan seterusnya. Abu Bakar itu persis sama seperti Rasulullah SAW. Jadi sejak kecil tidak pernah menyembah berhala itu. Rasulullah juga tidak pernah menyembah berhala. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beliau mewakili elemen laki-laki dewasa. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini mewakili elemen anak-anak kecil. Ya, jadi ada elemen perempuan, ada elemen laki-laki dewasa, ada elemen anak kecil. Ya. Dan memang di masa-masa awal dakwah sejarah tentang Ali bin Abi Thalib itu belum tercatat. Belum ada terlihat peran signifikannya di masa-masa awal dakwah Rasulullah, belum ada. Karena masih kecil, masih usia 10 tahun saat itu. Tapi baru nanti kita mendengar ya kiprah peran Ali bin Abi Thalib itu ketika Rasulullah hijrah. Ketika Rasulullah hijrah. Kita ingat di situ Ali bin Abi Thalib ditugaskan oleh Rasulullah untuk menempati tempat tidur Rasulullah, kemudian ditugaskan untuk mengembalikan barang-barang dagangan milik orang-orang Quraisy yang dititipkan kepada Rasulullah. Nah, ini di antara peran Ali bin Abi Thalib, dan sampai di kemudian hari semakin besar peran itu. Ya. Utamanya dalam 2 hal peran Ali bin Abi Thalib. Pertama dalam ilmu, yang kedua dalam konteks militer. Bastotan fil ilmi wal jism. Nah, ini barangkali karakter anak muda ya. Fisiknya kuat, akalnya cerdas. Ya. Rasulullah pernah mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Nah, itu adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Dan barang siapa ingin memasuki kota itu maka dia harus masuk melalui pintu itu, kata Rasulullah. Ya. Di dalam konteks militer, Ali bin Abi Thalib selalu hadir dalam banyak pertempuran ya, dan beliau selalu menjadi orang yang mewakili kaum muslimin untuk pertarungan 1 lawan 1, namanya mubarozah. Ya, namanya mubarozah. Kan zaman dulu itu kalau mau perang biasanya tanding dulu 1 lawan 1. Tanding dulu 1 lawan 1. Kita bisa lihat dalam film Perang Badar, ya, film Perang Uhud, ya. Bahkan di Perang Khandaq juga Ali bin Abi Thalib tanding 1 lawan 1, mubarozah. Ya. Jadi ini menunjukkan kekuatan fisik Ali bin Abi Thalib sebagai seorang pemuda. Beliau juga orang yang cerdas. Dan memang rupanya Rasulullah SAW menyiapkan Ali bin Abi Thalib sebagai bagian daripada elemen anak-anak itu untuk masa yang panjang, di masa yang akan datang. Ya. Maka nanti kita akan melihat peran puncaknya adalah ketika beliau menjadi khalifah yang terakhir dari
golongan Khulafaur Rasyidin. Setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang kemudian menggantikan mereka ini ya. Dan beliau memang hadir di masa-masa kaum muslimin menghadapi fitnah besar, fitnatul kubro. Ya, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, itu kaum muslimin menghadapi ujian yang sangat besar, fitnatul kubro. Ali bin Abi Thalib harus menghadapi situasi itu sebagai seorang pemimpin kaum muslimin. Ya. Nah, memang semua ini sudah dipersiapkan oleh Allah dan juga oleh Rasulnya. Baik, yang keempat, Zaid bin Haritha ini mewakili elemen pemuda. Kalau tadi ada perempuan, kemudian laki-laki dewasa, kemudian laki-laki dari golongan anak-anak, kemudian laki-laki dari golongan pemuda. Zaid bin Haritha ini ketika masuk Islam usianya belasan tahun. Ya. Usianya belasan tahun. Ada yang mengatakan 17 tahun dan seterusnya, tapi tidak ada yang mengatakan lebih dari 20 tahun. Jadi masih sangat muda. Nah, di masa awal-awal dakwah ini Rasulullah SAW seringkali mengandalkan Zaid bin Haritha untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan kekuatan fisik. Ya, dengan kekuatan fisik. Misalnya ketika Rasulullah berdakwah ke Taif, yang mendampingi Rasulullah untuk melindungi beliau adalah Zaid bin Haritha. Dan kita perlu tahu ya, Zaid bin Haritha ini, beliau merupakan komandan pertama kaum muslimin. Jadi kalau kita sekarang mengenal Khalid bin Walid sebagai komandan atau panglima perang kaum muslimin, yang bahkan semua orang mungkin tahu Khalid bin Walid itu panglima kaum muslimin. Tapi banyak orang yang tidak tahu kalau sebelum Khalid ini masuk Islam, siapa yang menjadi panglima kaum muslimin? Zaid bin Haritha. Makanya di sini ada perkataan Aisyah ya. Aisyah meriwayatkan bahwa semua sariyah, ya, sariyah itu pasukan yang tidak disertai oleh Rasulullah. Karena di dalam pertempuran di masa Rasulullah itu ada ghazwah, ada sariyah, ada ghazwah, ada sariyah. Kalau ghazwah itu pertempuran yang Rasulullah ikut di dalamnya, kalau sariyah itu Rasulullah tidak ikut. Beliau tetap di Madinah, beliau mengutus pasukan. Itu sariyah. Setiap sariyah itu yang di dalamnya ada Zaid, pasti Zaid menjadi komandan perangnya. Tidak pernah tidak. Pasti Zaid itu jadi komandan perang. Dan bahkan beliau meninggal juga dalam keadaan sebagai komandan perang dalam perang Mu'tah melawan Romawi itu ya. Melawan pasukan Romawi pada perang Mu'tah, Zaid yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi panglima perang kaum muslimin. Kemudian ketika wafat digantikan oleh Ja'far. Kita ingat kisah tentang perang Mu'tah itu. Ketika Ja'far wafat digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Nah, ketika Abdullah bin Rawaha wafat baru digantikan oleh Khalid. Jadi Khalid itu muncul ketika Zaid sudah wafat. Seakan-akan Khalid ini memang dipersiapkan untuk menggantikan peran Zaid bin Haritha yang biasanya jadi komandan perang. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ikhwati fillah rahimakumullah, Allah sudah memilihkan ini keempat orang ini mewakili berbagai macam elemen. Kalau dilihat dari jenis kelaminnya itu ada laki-laki, ada perempuan. Ada Khadijah, ada lakinya ada Abu Bakar, Zaid dan Ali. Kalau dilihat dari aspek umur, yaitu juga beragam, ada yang dewasa, ada yang pemuda, ada yang anak-anak. Baik, dari aspek status sosial misalnya, status sosial, ya ada orang yang kaya, ada orang yang sedang, ada orang yang sangat sederhana. Ya, ada Zaid bin Haritha itu budak, ya tadinya budak, kemudian dimerdekakan jadi maula. Ya. Kemudian diadopsi bahkan oleh Rasulullah jadi bunuwah, ya diadopsi jadi bunuwah. Ya, dari kalangan sederhana, di kalangan orang bahkan orang menengah, kemudian ada orang yang kaya, sangat kaya seperti Khadijah, sangat terhormat. Nah, ini semua mewakili elemen itu sehingga bagi Rasulullah SAW keempat orang ini sangat membantu karena bisa mendukung Rasul dari berbagai sisi, dari kekuatan ada, dari harta ada, dari kedudukan sosial juga ada. Nah, jadi al-arba'ah al-awail ini sangat besar dan signifikan perannya di masa-masa awal dakwah Rasulullah SAW. Lalu apa yang menjadi kunci keberhasilan dakwah Rasulullah SAW? Dan ini saya kira penting ya, terutama dalam konteks hubungan beliau dengan 4 orang yang pertama masuk Islam. Mengapa 4 orang ini bisa dengan sangat mudah merespon dakwah Rasulullah SAW? Jadi pertama kuncinya itu adalah
hubungan yang intensif, kedekatan. Jadi dakwah itu harus memiliki kedekatan dengan mad'u. Seorang dai harus dekat dengan mad'unya. Dai harus dekat dengan objek dakwahnya. Rasulullah dengan keempat orang ini sangat dekat. Ya, tinggal yang 3 orang itu tinggal satu rumah dengan Rasulullah, yang satunya adalah sahabat karibnya. Abu Bakar As-Siddiq itu sahabat karib dan sudah sangat dekat hubungannya. Ya, tadi saya katakan Khadijah sudah berinteraksi selama kurang lebih 15 tahun dengan Rasulullah SAW. Ya, sejak menikah sampai beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian Zaid bin Haritha juga 15 tahun sudah berinteraksi dengan Rasulullah. Kemudian Ali bin Abi Thalib 4 tahun, dari usia beliau 6 tahun sampai usia 10 tahun. Ya, karena ketika mendapatkan yang pertama Rasulullah, Ali bin Abi Thalib saat itu usianya 10 tahun. Abu Bakar itu lebih lama lagi karena sudah berinteraksi dengan Rasulullah sejak mereka sama-sama remaja. Jadi perlu ada hubungan yang intens antara dai dengan mad'unya. Itu menjadi kunci keberhasilan. Nah, agak sulit rasanya kalau ada seorang dai di Jogja misalnya tempatnya, kemudian mad'unya di Papua misalnya, tidak ada hubungan yang intensif, tidak sering bertemu, agak sulit untuk bisa menanamkan pengaruh. Seorang dai untuk menanamkan pengaruhnya agak sulit kalau situasinya seperti itu. Yang kedua adalah keteladanan dalam keseharian. Ya, keteladanan dalam keseharian. Jadi hubungan yang intensif ini juga bisa menjadi bumerang. Hubungan yang intensif juga bisa menjadi bumerang. Kalau seseorang itu sudah saling mengenal, tetapi dalam keseharian yang menunjukkan hal-hal yang negatif, itu justru orang semakin tidak simpatik. Gitu. Dan biasanya yang mengenal diri seseorang itu adalah orang terdekatnya. Ya, misalnya saya, yang paling mengenal tentang diri saya sekarang adalah istri saya, anak-anak saya, karena tinggal satu rumah dengan saya. Ya, kalau saya misalnya sehari-hari memberikan keteladanan yang buruk, maka mereka tidak akan pernah percaya apapun kebaikan yang saya sampaikan. Karena setiap hari menunjukkan akhlak yang buruk. Nah, maka perlu keteladanan. Sehingga yang kita simpulkan adalah bahwa selama 15 tahun Rasulullah berinteraksi dengan Khadijah, Khadijah tidak pernah mendapati satupun cacat pada diri Rasulullah, pada akhlaknya. Ya, tidak sedikit pun. Makanya coba kita perhatikan kata-kata Khadijah ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, beliau turun dari Gua Hira, dari Jabal Nur, ya, pulang ke rumahnya. Kemudian setelah beliau cukup beristirahat, diselimuti oleh Khadijah itu ya, beliau bangun dan menceritakan kepada Khadijah apa peristiwa yang baru saja dialami. Ceritakan dengan penuh kegelisahan Rasulullah SAW, dengan penuh ketakutan. Gitu. Tapi apa yang dikatakan oleh Khadijah? Wahai suamiku, tidak mungkin. Kala, kata Khadijah, kala, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan, karena engkau adalah orang yang suka membantu orang lain, meringankan beban orang lain, ya, menyambut tamu dengan baik, dan seterusnya. Kebaikan-kebaikan Rasul itu yang disampaikan oleh Khadijah. Artinya apa? Artinya memang Khadijah itu dalam kesehariannya senantiasa menyaksikan Rasulullah SAW itu adalah sosok yang baik, suami yang baik, ayah yang baik, tetangga yang baik, ya, anggota masyarakat yang baik. Itu yang disaksikan oleh Khadijah. Ya. Kalau sekarang barangkali, ya, itu tidak akan terjadi pada diri kita barangkali. Misalnya kita pulang-pulang ke rumah, yang mengatakan kita baru saja begini seperti yang mungkin terjadi kepada Rasulullah misalnya begitu ya, didatangi sesosok makhluk yang mengerikan, dia mendekap saya dan seterusnya. Istri kita barangkali apa yang dikatakan? Ya mungkin jenengan kesurupan aja Pak, mungkin gitu ya. Karena ya mereka melihat kita ini bukan sosok yang sempurna gitu. Ada banyak kekurangannya, ada banyak kesalahannya, tetapi itu tidak ada pada diri Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah itu sempurna. 15 tahun Khadijah berinteraksi dengan Rasulullah, tidak ada akhlak yang cacat, perilaku yang cacat pada diri Rasulullah. Sehingga ketika beliau menceritakan itu, Khadijah sudah berpikir kuat bahwa Rasulullah mendapatkan wahyu. Ini sudah saatnya beliau menjadi seorang manusia besar, menjadi seorang nabi. Gitu. Ya.
Jadi kuncinya dua tadi ya, keberhasilan dakwah itu. Yang pertama adalah hubungan yang intensif, kemudian dalam hubungan yang intensif itu harus ada keteladanan. Nah kalau ini sudah ada dua-duanya, insya Allah dakwah dengan cara apapun akan berhasil. Kita punya hubungan emosional, ada hubungan yang kuat, ya intensif, senantiasa berinteraksi. Kemudian dalam interaksi itu kita memberikan teladan yang baik. Ya, sudah, orang akan sangat mudah menerima apapun yang kita sampaikan. Nah baik, yang berikutnya kata Allah, lalu apa yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada seluruh para sahabatnya? Tentu setelah 4 orang ini yang merespon dakwah Rasulullah, dakwah semakin berkembang kan. Tadi gelombang kedua itu yang masuk Islam adalah hasil dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Tadi yang saya sebutkan, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Ini gelombang yang kedua. Kemudian semakin banyak. Nah, ketika jumlah mereka mencapai sekitar 30 orang, kemudian Rasulullah mulai mengumpulkan para sahabat itu di rumah Arqam bin Abil Arqam, yang kemudian di dalam sejarah dikenal sebagai Darul Arqam. Ya, ini terjadi sebelum genap masa 2 tahun kenabian. Jadi sebelum 2 tahun kenabian ini jumlah kaum muslimin sudah sekitar 30 orang. Sebetulnya ada latar belakang kenapa kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabat di Darul Arqam ini, karena ada satu peristiwa ya di mana terjadi bentrokan antara para sahabat dengan orang-orang Quraisy. Jadi dahulu sholat kan sudah diwajibkan sejak pertama kali, sholat sudah diwajibkan. Para sahabat itu kalau sholat itu berada di syi'ib, di lembah-lembah gitu, bersembunyi di balik-balik batu, di balik bukit gitu ya, bersembunyi jauh dari pandangan orang-orang kafir Quraisy. Nah, tapi satu ketika orang-orang Quraisy itu melihat para sahabat sedang sholat. Nah, maka terjadilah bentrokan di situ sampai ada seorang Quraisy yang dipukul oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tidak salah pada waktu itu dipukul. Nah, lalu itu menjadi satu perbincangan gitu di tengah-tengah masyarakat Makkah. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan para sahabat di Darul Arqam agar tempatnya tertutup di sebuah ruangan. Ya, dan memang tempat ini dipilih dengan alasan-alasan strategis. Nah, di tempat inilah Rasulullah SAW membimbing para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, jadi jiwa mereka, kepribadian mereka dibentuk sesuai dengan fitrah dan potensi masing-masing. Dan yang ditanamkan oleh Rasulullah sejak awal adalah nilai-nilai tauhid, nilai-nilai akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ini harus menjadi awal dan harus menjadi pondasi dalam pendidikan. Karena keyakinan terhadap dua hal inilah, meyakini Allah dan hari akhir, itu yang akan membentuk orientasi hidup kita. Ya, yang akan membentuk orientasi hidup kita. Orang yang orientasinya akhirat, maka akan melihat dunia ini ya dengan pandangan yang biasa saja, bukan sesuatu yang istimewa. Orang yang orientasinya pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berupaya untuk melakukan yang terbaik. Dia yakin akan adanya hari akhir di mana seluruh amal akan dipertanggungjawabkan, maka dia selalu berhati-hati di dalam langkah dan seterusnya. Jadi kalau semakin kuat fondasi ini, semakin benar orientasinya. Semakin benar orientasinya. Dan para sahabat itu makanya di kemudian hari ketika fasenya sudah meningkat pada fase membangun daulah, membangun negara, kemudian fase untuk mempertahankan kedaulatan, mempertahankan negara, itu sudah merupakan sesuatu yang tidak lagi terlalu berat untuk dihadapi. Karena fondasinya sudah kokoh, keyakinannya sudah kokoh. Diajak perang ya oke, perang. Nggak ada yang ditakutkan, nggak ada yang dikhawatirkan. Diajak prihatin, hidup prihatin, oke, karena bukan dunia tujuannya. Yang penting akhiratnya dapat. Mereka tidak sulit untuk menghadapi situasi-situasi itu. Ya, diajak untuk bisa hidup sejahtera juga, bergelimang harta ya juga tidak ada masalah, karena mereka sudah diajarkan tentang prinsip-prinsip untuk bisa mengelola harta dengan baik, untuk bisa mensikapi dunia itu dengan benar gitu. Jadi harta itu juga tidak akan mencelakakan bagi mereka. Mau hidup miskin juga tidak celaka, mau hidup kaya juga tidak celaka. Ya. Nah, itu karena fondasi keimanannya sudah kuat, keyakinan kepada Allah dan hari akhirnya sudah kuat, dan itu ditanamkan oleh Rasulullah SAW selama kurang lebih 13 tahun. Setiap hari terus menerus
Bahkan para ulama itu mengatakan kalau dikatakan surga di hadapan para sahabat itu seakan-akan mereka melihat surga itu di hadapan matanya. Kalau dikatakan neraka di hadapan para sahabat seakan-akan mereka melihat neraka itu di hadapannya. Jadi sudah sangat besar, sangat kuat keyakinan mereka itu. Ya. Nah, ini akan menjadi panduan bagi mereka pada fase-fase berikutnya. Ya, keyakinan fondasi yang kokoh, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi yang dilakukan oleh Rasulullah? Pada fase Mekah itu pada fase Mekah ini Rasulullah SAW juga menumbuhkan kompetensi inti. Menumbuhkan kompetensi inti dari para sahabat. Jadi sebagai seorang pemimpin, pemimpin itu harus tahu potensi orang. Jadi tidak hanya ditanamkan keyakinan yang kuat, tetapi juga ditempa, dididik kemampuan-kemampuan manajemennya, kemampuan bagaimana dia berdakwah, kemampuan-kemampuan teknisnya juga ditempa, dididik oleh Rasulullah SAW. Kemampuan-kemampuan teknisnya. Dalam hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan, "An-nasu kal ma'adin khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqihu." Hadis riwayat Ahmad. Manusia itu seperti barang tambang. Yang terbaik di masa jahiliyahnya, maka dia akan menjadi yang terbaik di masa Islamnya jika dia mau memahami. Nah, jadi prinsipnya Rasulullah melihat manusia itu ya seperti barang tambang, itu semua orang punya potensi. Semua orang punya potensi. Barang tambang itu kan satu unsur di dalam bumi itu yang dia memiliki potensi, tidak seperti tanah biasa. Ya, emas, perak pada awalnya kan dia menjadi potensi potensi yang belum terbentuk lah gitu kira-kira. Ada batu bara, ada minyak dan seterusnya. Ya, dia baru akan bermanfaat setelah diolah. Ya, dia akan bermanfaat setelah diolah. Tetapi sejak awal dia memiliki kelebihan, bukan tanah biasa. Nah, itulah yang sejak awal Rasulullah memilih-milih ya, di antara manusia ini mana yang potensinya bagus, dipilih-pilih. Nah, maka muncullah potensi-potensi terbaik itu, kemudian diasah, dididik, ditempa, ya, akhirnya menjadi para sahabat itu, menjadi para sahabat radhiyallahu anhu, dan mereka merupakan aset terbesar umat. Ya, para sahabat itu merupakan aset terbesar umat. Harta warisan yang paling berharga yang pernah diwariskan oleh Rasulullah kepada umat ini. Coba kalau kita perhatikan, apa yang diwariskan oleh Rasulullah dari peradaban umat Islam itu, apa yang diwariskan? Kerajaan. Rasulullah tidak mewariskan kerajaan, gedung-gedung tinggi dengan arsitektur yang mewah begitu, seperti peradaban-peradaban zaman Yunani, peradaban pada zaman kaum Ad, kaum Samud, kemudian peradaban di Yaman itu ada Sabak, ya, mereka meninggalkan reruntuhan bekas-bekas arsitektur yang luar biasa dengan teknologi pada masa itu yang luar biasa juga. Apa itu yang ditinggalkan Rasulullah di Mekah? Tidak ada. Tidak ada puing-puing bangunan megah, itu tidak. Apa yang diwariskan oleh Rasulullah? Yang paling berharga warisan Rasulullah itu para sahabat. Rasulullah mengatakan, khairun nas qarni tsummal ladzina yalunhum tsummal ladzina yalunhum. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi adalah pada masaku, kemudian masa setelahnya, kemudian masa setelahnya. Mereka adalah khair ummah, umat terbaik yang pernah ada di atas muka bumi ini. Yaitu adalah hasil tempaan daripada pendidikan Rasulullah SAW, madrasah Rasulullah SAW. Nah, jadi Rasulullah itu dalam mencari potensi-potensi para sahabat itu tidak mengubah karakter asli mereka, tidak menghilangkan keotentikan jati diri mereka. Ya. Beliau hanya memberikan warna baru. Contohnya misalnya seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu watak aslinya adalah keras, karena memang dididik di keluarganya dengan cara-cara yang keras. Ayahnya juga Khattab itu keras sekali mendidik Umar bin Khattab. Dan ketika menjadi seorang muslim, ya Umar tetap dengan jati dirinya, dengan keotentikan dirinya itu, tetap tegas, keras. Tetapi dulu ketika pada zaman jahiliyah, kerasnya itu ya dalam makna yang negatif. Seringkali juga kerasnya itu untuk memusuhi Islam. Tetapi ketika menjadi seorang muslim, sikap tegasnya, sikap kerasnya itu adalah di dalam rangka untuk membela agama. Sama-sama keras, tetapi
warnanya lain gitu, sibghahnya lain. Nah, selalu begitu Rasulullah SAW. Tidak menghilangkan jati diri seseorang, tidak, tetapi memberikan warna baru, memberikan arah, memberikan orientasi. Ya. Kemudian Rasulullah juga menempatkan masing-masing sahabatnya pada posisi yang tepat. Ya. Memberinya tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada banyak bukti dalam konteks ini ya. Adanya banyak sekali bukti dalam konteks ini. Misalnya Rasulullah SAW itu mendatangi Zaid bin Thabit. Ya. Zaid bin Thabit. Rasulullah bertanya kepada Zaid, apakah kamu menguasai bahasa Suryani, wahai Zaid? Bahasa Suryani ini bahasanya orang-orang Nasrani pada waktu itu ya. Bahasanya orang-orang Nasrani. Kata Zaid, belum wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, pelajarilah kalau begitu. 17 hari kemudian Zaid bin Thabit datang kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasulullah, saya sudah menguasai bahasa Suryani. Ya, saya sudah menguasai bahasa Suryani hanya dalam waktu 17 hari. Mengapa? Karena Rasulullah tahu Zaid bin Harithah punya potensi dalam itu, punya kemampuan dalam hal itu. Ya, jadi beliau sangat ahli di dalam menumbuhkan potensi. Ya. Dan ini saya kira penting untuk dimiliki oleh setiap dai. Jadi dai itu bisa melihat potensi-potensi yang ada di sekitar. Ya. Nah, memang ada beberapa syarat ya. Menurut saya ada beberapa syarat agar kita ini menjadi orang yang mampu melihat potensi orang lain. Pertama, kita perlu memiliki hubungan dekat. Ya, tidak mungkin kalau kita tidak dekat lalu tiba-tiba kita mengetahui potensi diri orang itu. Ya, kita harus punya hubungan yang dekat. Yang kedua, kita tidak boleh memiliki sifat sombong. Karena sifat sombong itu selalu melihat diri kita lebih baik daripada orang lain dan tidak mau menerima kelebihan-kelebihan yang ada di sekitar kita itu. Orang sombong tuh begitu. Ya, saya hebat, yang lain nggak ada apa-apanya gitu. Nah, kalau sudah begitu susah kita untuk bisa melihat potensi orang lain itu. Yang ada itu orang lain kerdil semua, jelek semuanya gitu. Yang hebat saya. Kalau orang sombong itu tidak bisa melihat potensi orang lain. Yang ketiga, kita perlu menjadikan diri kita ini satu frekuensi dengan orang-orang itu, satu frekuensi. Karena di dalam hadis kan Rasulullah mengatakan al-arwah junudul mujannadah. Ruh itu satu frekuensi gitu dengan yang setipe, dengan ruh yang setipe. Jadi kalau kita ingin melihat potensi-potensi orang hebat, maka kita juga harus menjadi orang hebat dulu. Jadi seperti ada sambungan sinyal gitu ya, sambungan frekuensi. Nyambung orang hebat dengan orang hebat. Nah, kalau kitanya kerdil, ya tidak mungkin kita akan bisa melihat potensi-potensi hebat di sekitar kita. Karena tidak bisa tersambung frekuensinya. Maka yang biasanya bisa menemukan potensi-potensi hebat itu adalah para pemimpin hebat. Para pemimpin hebat. Rasulullah, kemudian sebelumnya ada contohnya kakek Rasulullah yaitu Abdul Muthalib. Dia seorang pemimpin juga. Beliau bisa membaca potensi yang ada pada diri Rasulullah itu. Seperti yang saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Abdul Muthalib bisa membaca potensi yang ada pada diri Rasulullah karena sefrekuensi dengan Rasulullah. Abdul Muthalib seorang pemimpin hebat, Rasulullah pemimpin hebat, nyambung. Ada hubungan-hubungan gitu ya, hubungan-hubungan frekuensi yang saling menghubungkan. Jadi kalau kitanya sendiri kerdil, ya tidak bisa kita tersambung dengan orang-orang hebat dengan potensi-potensi yang sebetulnya ada pada diri orang-orang yang di sekitar kita. Gitu ya. Nah, jadi penting kita untuk bisa menumbuhkan potensi yang ada di sekitar kita. Karena orang-orang yang tumbuh di atas passion, ya, di atas passion dan bakatnya akan cepat dalam proses pertumbuhannya. Tidak akan merasa terbebani, kemudian mereka juga menjadi proses pertumbuhannya dengan perasaan nyaman. Jadi Rasulullah itu menyediakan media tanam yang tepat untuk para sahabat, sehingga bisa tumbuh dengan baik. Ya. Diberikan di tanah yang subur. Tanah yang subur ini lingkungan yang diciptakan oleh Rasulullah SAW, lingkungan untuk tumbuh, lingkungan di mana para sahabat bisa belajar, dididik, ya, kemudian ditempa dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, Rasulullah juga mendidik para sahabat itu dengan ibtila, dengan ujian. Ya, memang nanti ada ujian sih yang sifatnya langsung datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada ujian yang
memang sengaja diciptakan oleh Rasulullah SAW untuk menempa gitu, menempa. Jadi para sahabat itu tidak hanya belajar dari Rasul itu secara teoritis, ya. Tidak belajar hanya sekedar teoritis, tetapi mereka ini juga digembleng ditempa dengan situasi yang ada, sehingga apa namanya terinternalisasi betul-betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Jadi diberikan materi teori oleh Rasulullah SAW, kemudian mereka berpencar, ya, berpisah dengan Rasulullah, beraktivitas masing-masing. Disitulah mereka diintimidasi, ditekan, bahkan disiksa. Nanti mereka kembali lagi berkumpul dengan Rasulullah di Darul Arqam, diberikan taujihat, arahan lagi begitu. Mereka berpisah lagi dari Rasulullah, mereka merasakan lagi gitu, terus begitu. Makanya memang hebatnya begitu ya, hebatnya begitu. Mereka ini tidak hanya sekedar memahami dunia, memahami ilmu, memahami arahan-arahan Rasulullah itu secara normatif, teoritis itu, tetapi mereka merasakan secara empiris, ya, merasakan pengalaman-pengalaman langsung. Jadi para sahabat ini melalui satu perjuangan yang berat, realitas perjuangan yang berat, ya, dari perlakuan orang-orang Quraisy. Ya, tapi ikhwatifillah, ujian itu fungsi utamanya adalah untuk memisahkan yang murni dari yang pura-pura, membedakan yang sungguh-sungguh dari yang ragu-ragu. Itu fungsi ujian. Fungsi ujian itu tuh, untuk itu. Memisahkan yang murni dari yang pura-pura. Makanya di fase Mekah itu tidak ada orang munafik. Di fase Mekah itu tidak ada orang munafik. Karena orang yang tidak sanggup sejak awal dia sudah terlempar. Tapi tidak ada. Mereka memang sejak menyatakan keimanan itu, mereka sudah tahu konsekuensinya. Mereka sudah tahu konsekuensinya, bahkan mereka akan disiksa, bahwa mereka akan ditekan, diteror, dan seterusnya. Sehingga ketika mereka menghadapi itu semua, ya mereka sudah mempersiapkan diri. Ya. Tapi ada juga pada peristiwa Isra Mi'raj itu ya, itu masih pada fase Mekah. Pada peristiwa Isra Mi'raj ada yang murtad juga. Ya begitu, pada akhirnya mereka yang tidak kuat, baik karena tekanan ataupun tidak kuat karena keyakinannya masih lemah gitu, tidak bisa meyakini perjalanan Rasulullah yang penuh dengan kemujizatan itu ya, mereka hanya terlempar keluar dari Islam, murtad. Nah jadi ujian-ujian itu untuk menyaring, sehingga orang-orang yang merupakan produk fase Mekah itu betul orang-orang yang teruji ya, sampai mereka hijrah ke Madinah itu orang-orang yang sudah melalui proses penyaringan berkali-kali, disaring berkali-kali dengan berbagai peristiwa terus itu. Akhirnya itu yang murni, yang tersaring. Ya, kalau kita ada saringan itu kotorannya kan tersisihkan itu. Yang ada yang tersaring itu yang murninya itu. Nah, jadi inilah yang kita kenal sebagai as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang pertama masuk Islam, dan mereka tobakotnya, tingkatannya dari kalangan sahabat yang lain adalah yang tertinggi, as-sabiqun al-awwalun, kemudian ahlul badar, kemudian orang-orang yang pernah ikut di Bai'atur Ridwan, kemudian baru yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Itu tobakot para sahabat itu ya. Baik, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekilas ini dari fase yang dilalui oleh Rasulullah SAW di Mekah. Jadi ini adalah fase Rasulullah SAW untuk membentuk generasi pejuang, ya, membentuk generasi pejuang. Selebihnya nanti di masa berikutnya Rasulullah masuk pada fase berikutnya, fase membangun kedaulatan, kemudian mempertahankan kedaulatan dan menyebarkan dakwah keluar dari Jazirah Arab. Saya kira demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.